Selamat sore semuanya. Jadi hari ini kita mohon maaf diundur waktu kuliahnya. Jadi saya masih akan melanjutkan materi terkait kinetika enzim ya. Sebelum dilanjutkan mungkin diulang sebentar. Mungkin kalau teori terkait enzim silahkan nanti kalian baca sendiri ya di buku kimia organik mestinya ada. Nah, di refresh lagi. Jadi pada dasarnya enzim ini adalah sama seperti katalis biasa ya. Jadi fungsinya adalah untuk mempercepat laju reaksi atau menaikkan laju reaksi tanpa mengubah kondisi kesetimbangan reaksinya. Kenapa dia bisa mempercepat? Karena dia bisa mencari jalur baru agar si substrat-substrat itu bisa bertemu, mencapai kondisi transisinya lebih cepat, dan akhirnya bereaksi. Dengan kata lain, si katalis ini, si enzim ini, dia akan menurunkan energi aktivasi ya. Jadi energi yang diperlukan untuk mencapai kondisi transisi ini diturunkan sehingga laju reaksinya cepat. Nah, secara umum mekanisme reaksi enzimatik itu mekanistiknya adalah seperti ini. Jadi ada dua tahap. Jadi antara enzim bereaksi dengan substrat membentuk kompleks enzim substrat. Kemudian nanti ini adalah reaksi kesetimbangan ya, reaksi yang pertama ini. Kemudian reaksi yang keduanya ini adalah dari enzim substrat menjadi enzim dan produk. Jadi di akhir enzim itu akan terbentuk kembali. Nah, dari minggu lalu, 2 minggu lalu kita sudah diskusikan bahwa ada dua pendekatan ya. Jadi ada pendekatan kesetimbangan cepat dan ada pendekatan quasi steady state. Modelnya agak sedikit berbeda, tapi di akhir akan menghasilkan hubungan antara laju reaksi enzimatik terhadap konsentrasi sisa substrat itu menjadi model yang ini. Ini yang sering disebut dengan model Michaelis-Menten ya. Model ini adalah model Michaelis-Menten. Dari model ini Anda akan mendapatkan atau ada dua parameter kinetika ya, yaitu laju reaksi maksimum atau VM, di mana itu adalah parameter ekstrinsik. Parameter yang ekstrinsik itu adalah parameter yang dipengaruhi oleh jumlah dari suatu parameter ya, suatu parameter yang lain. Nah, di sini VM ini akan dipengaruhi oleh konsentrasi enzim awal. Jadi kalau Anda menambahkan enzim lebih banyak di awal, ya VM-nya akan naik. Kan cara menaikkan V itu adalah Anda menaikkan VM atau Anda menurunkan KM. Nah, KM atau konstanta afinitas enzim terhadap substrat itu merupakan parameter intrinsik. Nilainya tidak dipengaruhi oleh jumlah. Ya, mau enzimnya sedikit, mau enzimnya banyak, KM-nya tetap. Yang bisa mempengaruhi KM, yang bisa mempengaruhi afinitas si enzim terhadap substrat adalah kondisi dari reaksinya atau kondisi dari enzimnya, yaitu temperatur dan pH. Tentunya kalau melihat persamaan ini, Anda memilih KM yang lebih kecil agar V-nya lebih besar. Nah, karena bentuk umum dari persamaan Michaelis-Menten seperti ini ya, jadi Anda bisa melakukan serangkaian percobaan untuk mendapatkan nilai VM dan KM dari si enzim yang Anda pakai. Bisa kebayang nggak caranya? Bagaimana Anda bisa mendapatkan nilai VM dan KM? Kalau Anda dikasih nih, kalau Anda dikasih wadah gitu ya, ada reaktor gitu ya, dikasih pengaduk, kemudian isinya adalah substrat, ya, kemudian Anda punya enzim tertentu ya, lalu Anda punya konsentrasi enzim awal, ya, lalu Anda dikasih tugas cari berapa nilai VM dan KM dari enzim tadi terhadap si substrat ini. Kira-kira gimana cara Anda mendapatkan nilai VM dan KM? Antara V dengan S itu seperti ini.
Ini adalah VM. Kemudian kalau setengah VM, Anda dapat KM. Jadi gimana kira-kira carinya? Ada yang mau berpendapat? Ya? Diem semua. Putri. Halo, halo. Halo. Ya. Kalau Anda punya nih larutan substrat, kemudian Anda punya enzim ya yang bisa mengkatalisis reaksi substrat tadi menjadi produk gitu ya. Lalu Anda diminta untuk menentukan nilai VM dan KM. Menurut Anda gimana caranya? Atau Anda mengusulkan gimana caranya? Kebayang nggak? Bisa lewat grafik, Pak. Maksudnya gimana? Sebelum lewat grafik, Anda kan perlu data ya. Kan nggak mungkin Anda dapat grafik kalau Anda mau mengalurkan grafik, Anda kan butuh data ya. Nah, untuk mendapatkan datanya, atau Anda butuh data apa? Grafik itu grafik untuk mengalurkan data apa? Ini aja. Iya, Pak. Iya. Jadi Anda butuh data apa untuk dapat VM dan KM? Iya, Pak. V dan S-nya, Pak. Iya, Anda butuh data V terhadap S. Oke. Kalau secara eksperimen, gimana cara Anda mendapatkan data V terhadap S? Coba dinalar. Konsentrasi substrat Gimana? V itu apa? Laju reaksinya. Ya, laju reaksi kalau secara eksperimen Anda dapat dari data apa? Berarti produk di waktu. Yang bisikin boleh kalau mau bantu jawab. Silakan, atau ada yang punya pendapat? Kalau Pak, mohon maaf. Yuk. Izin apa? Izin menjawab. Ingin mencoba menjawab, Pak. Ya, silakan. Ya. Jadi gini, Pak, kalau sepemahaman saya, jadi kita mengukur konsentrasi produk tiap jangka waktu di tiap waktu. Nah, terus nanti kan diplot itu secara grafik, nanti kan DP per DT-nya kita bisa hitung secara grafis, Pak, bikin garis singgung. Itu adalah nilai V-nya. Nah, kemudian nanti untuk mendapatkan nilai KM dan jadi nanti setelah dapat data DP per DT, kita plot seper V lawan seper S kalau nggak salah, Pak. Jadi nanti slope-nya itu kita dapat itu, Pak, arahnya ke situ. Ya, pemahaman saya. Betul, seper V lawan seper S. Jadi kalau Anda lihat gambar ini ya, gambar yang ini ya,
gambar yang paling atas ini, VM dan KM Anda bisa dapatkan dengan cara mengalurkan, intinya kan Anda mengalurkan laju reaksi terhadap konsentrasi sisa substrat. Hati-hati ya, S itu adalah konsentrasi sisa substrat, bukan konsentrasi substrat yang bereaksi. Jangan kebalik ya. V tadi Syahdan sudah menceritakan ya. V itu Anda bisa mengukur dP per dt ya. Minus ds per dt. Ya. Pada intinya Anda bisa mengukur perubahan produk terhadap waktu ya. Produk yang terbentuk dikurangi produk awal dibagi waktu ya, atau selisihnya gitu ya, atau mengukur perubahan substrat terhadap waktu ya, konsentrasi substrat yang bereaksi terhadap waktu. Kalau yang ini ya, ds per dt itu kan perubahan substrat. Kok substratnya bisa berubah? Ya karena dia terkonsumsi, karena dia bereaksi membentuk produk ya. Jadi ya tergantung nanti di eksperimen, karena ini kan secara eksperimen ya, analisis apa yang Anda bisa lakukan. Apakah Anda bisa menganalisis produknya, ataukah yang Anda bisa ukur adalah substratnya. Ya, kalau sisa substrat ya Anda melakukan analisis terhadap substrat yang masih ada di cairan ini ya, yang ada di dalam reaktor ini. Kebayang ya? Jadi bisa dP per dt atau ds per dt terhadap S. Nah, kalau analisis yang Anda bisa lakukan hanya mengukur konsentrasi produk, Anda tidak punya analisis ya, atau analisis untuk mengukur konsentrasi substrat tidak tersedia, berarti kan S tidak bisa diukur ya. ds per dt juga tidak bisa diukur ya. Kalau Anda tidak punya analisis terhadap substrat. Gimana caranya? Caranya adalah ya Anda ukur produknya. Kalau Anda tidak bisa mengukur substrat atau tidak bisa mengukur produk, ya udah wassalam, Anda tidak bisa dapat. Tapi kalau Anda masih bisa mengukur konsentrasi atau Anda bisa mengukur produk yang ada di dalam cairan ini, ya Anda ukur dP per dt. Oke ya. Nah, nanti bagaimana mengkonversi dP menjadi ds, ya Anda perlu bantuan stoichiometri reaksi. Ya, jadi mengkonversi dari produk ke substratnya butuh dibantu stoichiometri reaksi. Konversinya, yield-nya gitu ya. Yield bisa dari yield ya, misalnya untuk 1 gram produk itu butuh 2 gram substrat, ya berarti kan Anda bisa hitung berapa substrat yang terkonsumsi. Kalau substrat yang terkonsumsinya bisa dihitung, Anda kan tahu nilai konsentrasi substrat awal. Mungkin substrat yang ada di dalam cairan Anda tidak bisa analisis, tapi substrat awal kan Anda bisa tambahkan, di awal kan Anda bisa tentukan ya, bentuknya bubuk gitu ya, misalnya glukosa, bentuknya bubuk, Anda timbang dulu. Itu kan Anda bisa tahu ya konsentrasi substrat awal. Tapi mungkin Anda tidak punya analisis untuk mengukur glukosa yang sudah terlarut dan tersisa di dalam cairan. Maka yang Anda ukur adalah produknya. Produknya dikonversi dulu menjadi ds ya. Lalu S sisa ya S0 dikurangi S yang terkonversi gitu ya. Paham ya? Nah, nanti Anda alurkan V terhadap S. Kalau kurvanya cakep begini, ya Anda tinggal ukur. Nanti di titik maksimumnya itu adalah VM. Saat VM-nya setengah, Anda tarik lagi ke grafik, tarik ke S, berarti Anda dapat KM. Itu kalau grafiknya bagus. Gimana kalau grafiknya tidak bagus? Nah, sekarang kita harus menggunakan trik ya, ada trik yang namanya linearisasi yang tadi diceritakan oleh Syahdan. Jadi kalau Anda tidak bisa mendapatkan kurva yang V terhadap S yang begini ya, Anda bisa mengalurkan melinearisasi seper V terhadap seper S. Ini yang disebut dengan double reciprocal
plot. Ya, jadi dibalik. Kalau dibalik, Anda dapat kurvanya secara teoritis itu adalah kurva linear. Ya, jadi persamaan Michaelis-Menten itu kan begini. Kalau Anda alurkan seper V terhadap seper S, ya, ini R itu V ya, seper V terhadap seper S, maka bentuk persamaannya adalah persamaan garis lurus, linear. Sehingga Anda akan dapatkan slope-nya itu adalah Km per Vm, dan intercept-nya adalah seper Vm. Ya, ini adalah intercept. Slope adalah kemiringannya. Ya, cara mengecek linearisasinya menghasilkan bagus atau enggak, ya hitung R-square-nya, gitu ya. Dengan bantuan Excel Anda bisa dapatkan. Jadi umum dilakukan. Kalau kurva V terhadap S-nya kurang beraturan, gitu ya. Nanti lihat R-square-nya, R-square-nya berapa. Tapi sebelum dapat ini ya, kan intinya kan Anda mau dapat dV itu sama dengan dP per dt ya. Terus VS dihubungkan terhadap S. Anda perlu ingat lagi ya, bahwa sistem yang Anda buat tadi ya, di mana Anda mencampurkan S dengan enzim, sistem yang Anda buat ini benar-benar harus dipastikan tidak ada hambatan perpindahan. Ya, pengendalinya adalah reaksi. Itu perlu Anda perhatikan ya. Untuk semua eksperimen yang tujuannya adalah mendapatkan parameter kinetika, Anda harus pastikan tidak dikendalikan oleh hambatan perpindahan atau tidak dikendalikan oleh difusi. Ya. Ya, jadi ketemunya substrat dengan enzim, substrat yang satu dengan substrat yang lain itu harus cepat sekali. Caranya bagaimana? Diaduk. Ya, jadi nanti secara eksperimen kan Anda mengukur dP per dt atau ds minus ds per dt gitu ya. Jangan sampai V yang terukur ini lambat karena ketemunya substrat lambat. Kan beda ya. Kalau katakanlah ini Anda aduk dengan baik, dengan Anda tidak aduk dengan baik. Reaksinya pasti beda. dP per dt-nya pasti dapatnya beda. Dalam waktu yang sama, produk yang Anda dapatkan bisa bisa berbeda. Ya, jadi itu yang perlu Anda perhatikan. Nah, kalau R-square dari linearisasi dengan double reciprocal ini tidak baik, ya, baik itu kan mendekati 1 ya, Anda bisa menggunakan beberapa jenis metode linearisasi yang lain. Misalnya Eadie-Hofstee. Eadie-Hofstee ini V terhadap V per S. Nanti dapat slope-nya Km, nanti di sini adalah Vm per Km. Slope-nya minus Km. Maaf. Ini adalah Vm per Km, intercept-nya adalah Vm. Ya, persamaannya menjadi ini. Oke ya. Kalau tidak, pakai yang Hans-Wolff. Hans-Wolff ini adalah S per V terhadap S. Nanti slope-nya adalah seper Vm, ininya adalah Km per Vm. Atau bisa juga dengan, karena kalau Anda menyelenggarakan reaksi dengan tangki berpengaduk kan itu sistemnya batch ya. Anda ukur perubahan terhadap waktu. Nah, V itu adalah minus ds per dt. Sama juga ini. Kalau diintegralkan, ya, Anda akan dapatkan persamaan ini. Sehingga Anda bisa mengalurkan antara ini terhadap T. Ya, nanti akan Anda dapatkan nilai Vm dan Km juga. Ya, jadi ada 4 cara untuk mendapatkan nilai Vm Km. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Jadi mungkin nanti eksperimen Anda perlu melakukan evaluasi parameter kinetika ya. Evaluasi itu maksudnya Anda perlu mendapatkan nilai parameter kinetika. Nah, Anda perlu mengingat
cara eksperimen yang tadi sudah dijelaskan. Kira-kira seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak? Baik, kalau tidak ada, sekarang saya lanjutkan ke inhibisi. Jadi, inhibisi dari namanya ya, ini adalah sesuatu yang bisa menurunkan kemampuan si enzim untuk bekerja. Ya. Jadi menurunkan kemampuan ya artinya dia mengganggu kerja si enzim atau dia bisa merusak si enzimnya. Ya. Jadi ada tipe inhibisi yang sifatnya adalah irreversible. Jadi irreversible ini enzimnya rusak. Ya, begitu enzim secara struktur dia akan rusak sehingga nanti ya sudah namanya rusak, dia tidak bisa diperbaiki lagi. Ya, namanya irreversible inhibisinya. Nah, yang akan kita bahas ini adalah enzim inhibisi enzim yang sifatnya reversible. Jadi dia sebatas mengganggu. Ketika dia berinteraksi dengan si enzim, kerja enzim akan terganggu. Efeknya apa? Ya, laju reaksinya turun. Tapi kalau inhibitornya itu terlepas dari enzimnya, enzimnya akan balik lagi ke kondisi semula. Itu bedanya ya antara yang irreversible atau reversible. Kalau yang reversible ini dia tidak merusak, dia hanya mengganggu. Nah, gangguannya itu secara umum itu ada 3 mekanisme. Ya, jadi ada yang namanya kompetitif, ada yang namanya non-kompetitif, ada yang unkompetitif. Nah, kita akan lihat satu persatu ya. Mungkin kita tidak usah terlalu detail membahas penurunan persamaannya, tapi saya akan sampaikan konsepnya. Jadi nanti kalau Anda mau tertarik untuk menurunkan persamaan, silahkan ya Anda untuk ngecek. Di buku Shiller-Kargi juga Anda bisa lihat. Nah, kalau yang kompetitif, ya namanya udah jelas ya, kompetitif. Di video yang sempat diputar juga mungkin sudah pernah tunjukkan, disebut kompetitif karena dia saingan dengan substrat. Saingannya apa? Saingan menempati sisi aktif enzim. Kenapa bisa saingan? Dia punya struktur yang analog dengan substrat. Analog itu maksudnya mirip. Ya, karena mirip, dia menempati sisi aktif enzim. Tapi dia bukan substrat. Nah, kalau sudah ditempeli sama inhibitor kompetitif, enzimnya kan nggak bisa ngapa-ngapain ya. Jadi maksudnya enzimnya jadi peluang substrat untuk bereaksi kan jadi turun. Karena sisi aktifnya sudah dipakai inhibitor. Kira-kira gitu ya. Jadi dia mengganggu kerja enzimnya karena dia merebut sisi aktif enzim. Nah, dengan pemahaman seperti itu, mekanismenya adalah, ini kan mekanisme utama ya, jadi yang jadi produk itu adalah kalau sisi aktif bereaksi dengan substrat, kemudian menjadi kompleks enzim substrat, kemudian menjadi produk. Nah, ketika ditempeli oleh inhibitor yang analog, ES ini tidak akan terbentuk, tapi yang terbentuk adalah EI. Ya, jadi dia mengurangi kesempatan terbentuknya ES. Kalau Anda lihat dari sisi mekanisme ya, kalau yang tadi ya mekanisme dari reaksi dan mekanisme dari fenomenanya. Ya, sehingga ada 2 reaksi kesetimbangan. Yang satu bikin ES, yang nantinya akan bisa jadi produk. Yang satu lagi adalah bikin EI. Kalau EI tidak bisa jadi produk. Nah, kalau di awal Anda hanya mengenal satu konstanta kesetimbangan dari reaksi reversible yang ini, nah yang ini Anda punya satu lagi konstanta kesetimbangan. Karena yang reaksi ke bawah itu juga reaksi reversible. Sehingga neraca massa enzimnya pun ada tambahan
EI. Oke, dari reaksi yang kedua, ya, definisi laju reaksi itu tetap yang ini. Tapi neraca enzimnya berubah menjadi ini. Nah, dengan menggabungkan antara dua konstanta kesetimbangan, neraca enzim untuk mensubstitusi ES, Anda bisa dapatkan bahwa dengan inhibisi yang sifatnya kompetitif, dengan mekanisme yang seperti ini, Anda bisa dapatkan efek dari inhibisi jenis ini adalah menaikkan KM. Ya, ada yang istilahnya adalah KM apparent, di mana KM apparent ini akan semakin naik kalau konsentrasi inhibitornya semakin banyak. Kelihatan ya dari rumusnya. Jadi rumusnya Anda lihat, Anda perhatikan rumus ini dapat dari mana? Dari penurunan persamaan ini. Ya, Anda mensubstitusi ES menjadi S dan E0 dan I ya, karena sekarang ada I, dari konstanta kesetimbangan, dua konstanta kesetimbangan, dan neraca enzim. Ya, dapat ternyata efeknya adalah menaikkan KM. KM-nya naik. Kalau KM-nya naik, V-nya kan jadi turun. VM-nya bagaimana? VM-nya tidak diubah. Jadi laju reaksi maksimum dari si enzim itu tidak berubah. Ya, parameter kinetik yang berubah itu adalah KM. Kalau KM naik artinya apa? Masih ingat ya kurva yang pernah digambarkan? Kalau tadinya segini, ya KM-nya itu di sini ya, KM di sini. Ketika KM-nya naik, VM-nya tidak berubah, maka kurvanya akan menjadi seperti ini. Lebih landai. Artinya, afinitas enzimnya akan berubah. Afinitas enzim terhadap substrat itu berubah. Ya, kenapa bisa berubah? Ya ini, karena sisi aktif dari si enzim ketempatan sama inhibitor. Oke ya, jadi ketika nanti Anda melakukan reaksi enzimatik, kemudian ada inhibitor yang sifatnya kompetitif, KM-nya naik, pada S yang lebih tinggi, ya, Anda masih ingat ya kalau domain waktu kan S-nya dari besar ya, dari kanan ke kiri. Jadi makin lama, ya, kan S-nya makin turun, ya, sehingga kalau terjadi inhibisi kompetitif di S yang lebih besar, laju reaksinya sudah akan lebih turun. Oke, ada pertanyaan? Jelas ya? Oke, nah jadi secara umum Anda bisa lihat bagaimana mengetahui ini kompetitif atau tidak, ya Anda lihat KM-nya. VM-nya sama, KM-nya naik. Atau kalau dari kurva yang linearisasi, minus 1/km digeser. Ya, jadi yang ini adalah tidak ada inhibitor, yang ini adalah ada inhibitor. VM-nya tetap. Oke, jenis yang kedua itu adalah non-kompetitif. Kalau non-kompetitif, jadi hati-hati ya, ada yang kompetitif, ada non-kompetitif, ada yang unkompetitif. Kalau non-kompetitif, ini tidak analog dengan substrat. Jadi dia nempel bukan di sisi aktif. Ya. Dia nempel tidak di sisi aktif. Artinya apa? Enzim, sisi aktifnya kan ngikat substrat. Nah, jadi Anda bisa bayangkan enzim ya, enzim punya sisi aktif. Nah, ketika ada inhibitor yang nempel tidak di sisi aktif, si enzimnya mengalami perubahan
bentuk. Sehingga apa? Nanti dia tidak bisa mengikat substrat. Atau enzimnya sudah ketempelan substrat ya, membentuk kompleks enzim substrat, tapi karena inhibitor ini masih bisa nempel, karena dia kan nempelnya tidak di sisi aktif ya, dia masih bisa ditempeli oleh inhibitor. Akibatnya apa? Tidak bisa jadi produk. Sehingga dari pemahaman yang seperti itu, mekanisme reaksinya menjadi seperti ini. Ya, yang atas itu adalah yang utama. Ini adalah enzim ketika ditempeli inhibitor ya. Dia belum ketempelan sama substrat, tapi sudah keduluan ditempeli inhibitor, sehingga tidak. Dia masih bisa mengikat substrat. Atau ketika dia sudah ketempelan substrat, dia masih bisa ketempelan inhibitor. Jadi gini, ya, yang tadi dikoreksi ya. Jadi yang non kompetitif ada dua mekanisme, enzimnya ketempelan inhibitor. Tapi karena bukan di sisi aktif, dia masih bisa ngikat substrat. Atau enzimnya sudah ngikat substrat, tapi inhibitor masih bisa nempel. Tapi setelah ditempeli inhibitor, walaupun ada substrat, tidak bisa jadi produk. Kebayang ya? Sehingga dimodelkan mekanisme tahapan reaksinya seperti ini. E ketemu dengan I, jadi EI. EI masih bisa ketemu S, jadi ESI. E ketemu dengan S, jadi ES, tapi ES masih bisa ketemu dengan I, jadi ESI. Yang bisa jadi produk hanya ES yang tidak ketempelan I. Jadi ESI ini tidak bisa jadi produk. Nah, Anda punya dua konstanta kesetimbangan ya. Dari sisi reaksi yang atas ya. Jadi yang reaksi yang sejajar ini nilai konstanta kesetimbangannya sama. Jadi dua reaksi kesetimbangan yang ke kanan itu nilai konstanta kesetimbangannya sama. Dua reaksi kesetimbangan yang ke bawah itu juga nilai konstanta kesetimbangannya sama. Oke, kemudian raca enzim ketambahan ESI. Jadi E awal itu bisa selain E ya ada ES, EI dan ESI. V tetap K2 dikalikan ES, ES-nya diganti substitusi dari konstanta kesetimbangan dan raca. Nah, yang Anda bisa lihat di sini adalah efek dari non-competitive inhibition ini adalah Anda mendapatkan VM-nya turun. Ya. Jadi VM-nya turun, KM-nya tidak berubah. Ya. Jadi laju reaksi maksimum dari si enzim menjadi turun dengan adanya inhibitor yang sifatnya non-kompetitif. Bisa kebayang ya? Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ini diem semua. Oke. Ya, jadi terlihat bahwa semakin besar I-nya, maka Vmax up-nya, Vmax apparent-nya akan semakin kecil. Nah, kalau dikurvakan seperti ini. Km-nya sama, dengan adanya inhibitor, Vm-nya turun. Atau kalau kurva yang linear, yang ini. Ya, karena Vm-nya turun, seper Vm-nya naik ya. Jadi yang ada inhibitor yang ini. Ini yang tanpa inhibitor. Oke. Yang ketiga adalah uncompetitive. Ya. Jadi kalau yang uncompetitive
inhibitor ini baru mengganggu kalau enzimnya berikatan dengan substrat dulu. Jadi dia tidak bisa terikat pada enzim bebas, tapi baru terikat pada kompleks enzim substrat. Membentuk yang namanya ESI. Nah, ESI ini sama seperti yang sebelumnya ya, tidak bisa menghasilkan produk. Pendekatannya sama. Anda punya dua konstanta kesetimbangan, tapi definisinya mungkin berbeda ya dengan yang konstanta yang di depan tadi. Lalu Anda definisikan V-nya tetap sama ya, K2 dikalikan ES. Neracanya menjadi ini, ada E, ES, dan ESI. Tidak ada EI ya, karena tidak bisa terikat pada enzim bebas. Nah, ternyata efeknya adalah VM-nya turun, KM-nya juga turun. Ya. Jadi efek dari inhibisi uncompetitive itu adalah menurunkan baik VM dan KM. Ya, jadi ada trade-off. KM-nya turun ya mungkin oke, tapi VM-nya juga turun. Tapi secara general akhirnya ya V-nya turun. Oke. Cukup jelas? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada gantian saya yang nanya. Geraldi ada? Hadir, Pak. Ya, dengan penjelasan tadi ya dan pemahaman Anda, kalau Anda punya inhibitor kompetitif, gimana cara ngatasinya? Kalau yang Anda punya adalah inhibitor non-kompetitif, gimana cara ngatasinya? Dengan mekanisme dan fenomena yang sudah dijelaskan, kalau kompetitif begini, kalau non-kompetitif begitu, gitu ya. Kalau kompetitif, kalau inhibitornya itu adalah yang kompetitif, cara mengatasinya gimana? Cara meminimalkan efek inhibisinya gimana? Tentunya bukan dengan mengurangi inhibitor, kalau itu kan pasti ya. Ya, itu bukan jawaban yang diinginkan, ya. Pasti semua jenis inhibisi akan bisa diatasi kalau inhibitornya dikurangi. Tapi katakanlah di dalam sistem itu sudah ada inhibitor. Lalu Anda menemukan ya dengan melakukan evaluasi kurva-kurva seperti ini, Anda dapatkan, oh ini inhibitornya kompetitif. Atau oh yang itu inhibitornya non-kompetitif. Kalau Anda dapatkan jenisnya kompetitif, cara ngatasinya gimana? Coba dinalar. Iya, Pak. Anda ingat lagi, inhibitor kompetitif adalah yang punya struktur analog dengan substrat. Sehingga dia merebut sisi aktif enzim. Untuk mengatasinya, Anda punya ide apa? Ini, Pak. Substratnya bagaimana caranya lebih dulu terikat sama enzim, Pak? Caranya gimana? Bagaimana caranya? Cara yang paling bisa Anda lakukan adalah dua hal ini rebutan nih, substrat sama inhibitor kompetitif rebutan. Biar substratnya yang menang, caranya adalah substratnya dikondisikan. substratnya diapakan?
dikondisikan biar ya dikondisikan. Mungkin dari mengkondisikannya bagaimana? Paling gampang mengkondisikannya apa yang Anda bayangkan? Substrat ya, diperbanyak. Diperbanyak, betul. Substratnya Anda perbanyak. Kalau Anda dapatkan di kompetitif, namanya kompetitif kan ya, untuk memenangkan kompetisi, untuk meningkatkan peluang si substratnya itu menang kompetisi, ya jumlahnya dibanyakin. Sehingga peluang terjadinya yang reaksi ini, itu lebih banyak. Kebayang ya? Itu kalau kompetitif. Kalau yang non-kompetitif, coba yang lain deh. Ada yang punya ide? Kalau non-kompetitif itu tidak analog. Dia bisa ngikat enzim bebas, bisa ngikat kompleks enzim substrat. Dua-duanya bikin ESI. Ya, setelah EI pun dia bisa ngikat S jadi ESI. Kalau Anda menemukan, ya menemukannya ya biasanya pakai kurva-kurva ini ya. Ternyata inhibisinya adalah yang non-kompetitif. Risha? Iya, Pak. Ya. Cara mengatasinya? Bukan cara mengatasi ya. Cara mengatasi untuk inhibisi yang sifatnya non-kompetitif adalah kalau tadi karena kompetitif, cara mengatasinya substratnya diperbanyak. Kalau yang ini, yang Anda perbanyak adalah kan cuma ada 3 komponen ya, ada enzimnya, ada substratnya, ada inhibitornya. Ini kan nggak mungkin Anda perbanyak. Enzimnya, Pak. Jadi enzimnya, iya betul. Tapi paham ya, kenapa enzimnya harus diperbanyak? Paham, Pak. Karena kalau sudah kena non-competitive inhibition, dia enzimnya bisa rusak, Pak. Jadi ditambah enzim baru supaya berikatan sama substratnya. Ya, tapi istilahnya bukan rusak ya. Jadi sebetulnya Anda menambahkan enzim lebih banyak untuk memperbanyak peluang ES yang bisa jadi produk. Karena kalau non-kompetitif, mau enzimnya itu sudah diikat, gini, kalau non-kompetitif, ketika sudah terbentuk ES, inhibitor itu masih bisa mengganggu. Ya, jadi untuk memperbanyak peluang agar ES ini banyak kan untuk meningkatkan peluang terbentuknya produk, Anda tingkatkan peluang terbentuknya ES. Nah, bagaimana cara meningkatkan peluangnya? Ya tambahin enzimnya. Kebayang ya? Sebetulnya sama juga ketika yang unkompetitif, karena adalah yang ES, ya. Jadi untuk meningkatkan peluang produk itu lebih banyak terbentuk, yang Anda lakukan adalah enzimnya ditambah. Anda masih ingat lagi ya? Karena yang non-kompetitif dan unkompetitif itu sama-sama menurunkan VM. Sementara VM itu adalah K2 dikalikan E0. Dia fungsi dari konsentrasi awal enzim. Ya, sehingga untuk menaikkan nilai VM, ya, untuk mengcounter efek menurunkan VM, E0-nya ditambah. Paham ya? Jadi kalau yang kompetitif, substratnya yang Anda tambah. Tapi kalau yang non dan unkompetitif, enzimnya yang Anda tambah. Dua-duanya tetap butuh biaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan tanpa ada inhibitor. Jelas ya?
solusi yang paling benar ya Anda hilangkan dulu inhibitornya. Tapi kan kalau sistemnya itu sudah terlarut kan tidak mungkin ya Anda bisa pisahkan inhibitor. Mungkin untuk memisahkan inhibitor biayanya menjadi lebih tinggi sehingga menjadi tidak visible. Jadi dua cara tadi bergantung jenis inhibisinya, apakah Anda harus menambah substrat ataukah Anda harus menambah enzim. Itu kan lebih mudah untuk dilakukan ya secara eksperimen. Ini bisa dilakukan. Oke. Nah, selain inhibitor, kalau inhibitor kan jelas ya, dia adalah komponen lain yang mengganggu kerja enzim. Nah, ada kondisi di mana kalau substratnya kebanyakan ya, kan Anda masih ingat ya asumsi yang digunakan oleh Michaelis-Menten adalah satu sisi aktif enzim, satu molekul enzim, satu sisi aktif enzim itu hanya bisa berikatan dengan satu molekul substrat. Oke, ada yang chat. Ya, si X-nya tadi bermasalah. Jadi nanti saya buka sampai malam deh. Silakan kalian isi setelah kuliah ini ya. Tadi ngeloading terus, belum sempat saya aktifkan. Terima kasih remindernya. Oke, tadi sampai mana? Oke, jadi kalau asumsi Michaelis-Menten itu kan satu sisi aktif hanya berikatan dengan satu molekul substrat. Nah, tapi ada suatu kejadian di mana kalau substratnya terlalu banyak, sisi aktif ini tidak hanya ditempeli oleh satu saja molekul substrat. Bisa lebih. Ya, jadi ketika S-nya itu banyak ya, molekul substratnya terlalu banyak, ES ini bisa ES ini bisa berikatan lagi dengan S, membentuk ES2. ES2 tentunya tidak bisa jadi produk. Kembali lagi ya, hanya ES yang bisa membentuk produk. ES2 nggak bisa. Nah, dengan penurunan yang sama, mungkin ini kemudian dengan definisi bahwa V sama dengan K2 dikalikan ES, Anda dapatkan seperti ini. Atau kalau dari kurva, Michaelis-Menten yang garis putus-putus ya. Jadi yang ini itu yang Michaelis-Menten ideal. Tapi kalau dari kurva, ternyata ada titik S di mana kalau S-nya itu melebihi nilai S optimum atau S maksimum, V-nya turun. Jadi di sini tuh profil awalnya seperti Michaelis-Menten, tapi ketika sudah mencapai S tertentu, nggak terus lurus di VM ya, tapi V-nya turun lagi. Ini penggambaran saja ya, jadi belum tentu adanya inhibisi substrat itu menurunkan, ini nilai VM ya, ini nilai VM, ini nilai VM, ini VM, ini nilai VM. Ini tidak menjadi, jangan diartikan dengan adanya inhibisi substrat, nilai VM jadi turun. Ini hanya untuk gambar pembanding saja. Kalau tidak ada inhibisi substrat, kan dia akan stagnan di VM ketika S-nya ditambah. Tapi kalau ada inhibisi substrat, setelah tercapai VM, dia turun lagi. Maksudnya itu. Nah, tapi Anda perlu ingat, kondisi yang seperti ini yang disebut dengan inhibisi substrat itu artinya substrat menginhibisi reaksinya ya melalui mekanisme reaksi yang ini. Jadi yang disebut dengan inhibisi substrat itu mengganggu reaksinya. Mungkin sekarang saya coba Anda menalar lebih jauh lagi ya. Mungkin nggak Anda dapatkan kurva yang seperti inhibisi substrat ya. Jadi V terhadap S itu naik, terus tahu-tahu turun gitu. Tapi sebetulnya itu bukan efek inhibisi substrat. Inhibisi substrat yang saya maksudkan yang reaksinya ya. Mungkin nggak?
menguji daya nalar yang cukup panjang. Syahdan, salwanya udah hilang soalnya. Kalau menurut saya, Pak, sepertinya tidak mungkin, Pak. Karena kalau secara matematis, Pak, saya lihat kan ini penyebabnya ada titik maksimum itu. Apakah suara saya masuk, Pak? Iya, kedengeran, jelas. Oh. Ya. Jadi kalau saya lihat persamaan yang di slide ini secara matematis yang menyebabkan ada titik maksimum ini kan karena ada S kuadratnya ini, Pak, persamaan kuadrat. Tapi kalau tidak ada inhibisi, bentuk persamaannya kan persamaan itu, Pak, apa istilahnya? Persamaan pecahan ya, Pak ya. Jadi yang saya ini nggak rasa ada gitu ya. Jadi balik ke Michaelis-Menten gitu ya. Maksudnya. Oke. Ya, Pak. Betul. Menurut saya gitu. Oke, kalau dari sisi reaksi, betul. Kalau tidak ada inhibisi substrat, Anda dapatnya pasti Michaelis-Menten. Tapi maksud saya, mungkin nggak kalau dari eksperimen ya, Anda bikin profil V terhadap S. Terus kurvanya melengkung begini. Tapi bukan disebabkan oleh inhibisi substrat di reaksi. Oh, itu bisa Pak, terjadi ya? Gimana? Sepertinya kalau memperhitungkan faktor KD yang apa? Konstanta itu, tingkat kematian tuh, KD dikali X kayaknya mungkin, Mbak. Ini kan enzim. Enzim kan nggak mungkin mati. Oh, nggak ada ya? Ya, kalau sel, ya. Tapi kalau enzim? Oh, berarti nggak ada, Pak. Pasti profilnya pasti seperti ini. Oke. Ada yang mau berpendapat lagi? Salwa sudah muncul. Gimana, Salwa? Ya, Pak. Tadi sempat menyimak pertanyaannya nggak? Udah, Pak. Soalnya masih putus-putus, Pak. Oke. Jadi pertanyaan saya adalah, kurva ini, yang kurva merah ini, itu kan didapat dengan mekanisme inhibisi substrat ya. Substrat mengganggu reaksi. Substrat mengganggu reaksi sehingga nanti Anda dapatkan profil ketika substratnya makin banyak, terbentuk ES2, peluang S2 kan makin banyak ya. Sehingga nanti laju reaksinya menjadi turun. Itu jelas gitu ya. Tapi mungkin nggak, misalnya nih, Anda reaksikan V terhadap S. Anda membuat kurva ya, Anda melakukan eksperimen, kemudian Anda membuat kurva V terhadap S, lalu Anda dapatkan kurvanya itu ada titik balik. Tapi titik baliknya tidak disebabkan oleh inhibisi substrat di reaksi. Mungkin nggak? Kalau Syahdan tadi bilang nggak mungkin. Menurut Anda? Mungkin, Pak. Gimana? Sorry, putus. Jadi Mungkin. Mungkin. Karena? Kenapa? Karena apa? Kira-kira. Jawabannya mungkin. Ya, Pak. Tapi kira-kira karena apa? Ada yang bisa memprediksi alasannya? Oke. Ini memang butuh dinalar agak jauh sih. Kalau yang tadi dijelaskan inhibisi substrat, itu kan substrat mengganggu reaksinya. Jadi dia menempel di sisi aktif enzim, kemudian harusnya cuma ketempelan satu substrat, tapi ini jadi lebih dari satu. Akibatnya tidak jadi produk. Akibatnya lajunya turun. Nah, sekarang kalau eksperimen, kalau Anda punya substrat yang berlebih, substrat itu bisa mengganggu, tapi bukan dari sisi reaksinya, tapi dari sisi perpindahannya. Kenapa bisa mengganggu dari sisi perpindahan?
Anda bayangkan, kalau substrat berlebih, itu kan berarti kan Anda punya substrat yang jumlahnya banyak ya, Anda masukkan ke dalam reaktor. Kalau substrat itu banyak, terlalu banyak di dalam reaktor, yang terjadi, bisa terjadi kemungkinan bahwa kan di dalam reaktor berarti kan Anda akan melarutkan substrat gitu ya. Anda akan melarutkan substrat di dalam cairannya. Nah, kalau jumlah substratnya itu sangat berlebih, substrat itu kan akan sangat banyak terakumulasi di dalam reaktor. Bisa jadi secara fisik dengan menambahkan substrat yang berlebih, viskositas dari cairannya naik signifikan. Yang tadinya bentuknya cairan encer menjadi cairan yang viskos. Kalau cairan viskos berarti pergerakan substratnya menjadi terhambat. Bisa dibayangin ya, kalau pergerakan substratnya menjadi terhambat, apa efeknya? Waktu yang diperlukan untuk menemukan sisi aktif enzim menjadi turun. Kebayang ya? Nah, kalau waktu yang ditemukan sisi aktif enzim menjadi turun, berarti kan dP per dt-nya akan turun. Ya. Jadi ini yang perlu Anda perhatikan juga gitu ya, nanti ketika Anda melakukan eksperimen, makanya saya selalu ingatkan, kalau Anda mau mendapatkan parameter kinetika, jangan sampai hambatan perpindahan itu signifikan. Jangan sampai dia menjadi tahap pembatas atau tahap penentu laju. Oke, ada pertanyaan kah? Pak, saya mau nanya, Pak. Silakan. Kalau kondisi operasinya diubah gitu, S-max-nya bisa digeser-geser nggak, Pak? Kalau kondisi temperaturnya atau pH-nya itu diubah, yang akan berubah adalah KM-nya kan ya? Betul nggak? Anda masih ingat ya? Dalam dua parameter kinetika itu, ketika Anda mengubah kondisi operasi, yang berubah adalah KM-nya. Katakanlah Anda mengubah kondisi sehingga KM-nya turun, ya berarti nilai KM ini akan naik. KM ini akan turun. Kalau KM-nya turun, berarti kan profil kurvanya akan geser. Sehingga nanti S-max-nya betul akan geser. Bisa. Sama juga, kalau Anda tambah enzimnya, ya karena gini, kalau tanpa ada inhibisi substrat, kan persamaannya gini ya, KM plus S. Kan orde 0 sampai orde 1 terhadap substrat. Tapi kalau ada inhibisi enzim, ketambahan ini. Jadi nanti kalau ininya berubah ya S optimumnya akan berubah. Baik, Pak, terima kasih. Jadi ya kalau terjadi inhibisi substrat, ya Anda bisa menurunkan konsentrasi substrat sehingga selalu berada di daerah, bukan selalu ya, agar dia tidak melebihi substrat optimum, atau ya Anda tambah enzimnya atau ubah kondisinya. Tapi kalau ubah kondisi itu biasanya paling susah. Ya, mengubah kondisi atau mengubah nilai KM itu paling susah untuk menjadi lebih baik ya. Kalau menjadi lebih jelek gampang. Tapi kalau untuk membuat jadi KM-nya turun dengan pasangan enzim dan substrat yang sama, KM turun kan lebih bagus ya. Itu susah. Karena biasanya kita sudah mengoperasikan reaksi enzim itu pada pH dan temperatur optimumnya si enzim untuk substrat tersebut. Yang bisa Anda lakukan ya, tambahin enzimnya atau kurangi substratnya. Oke, ada pertanyaan? Pak mau nanya. Yuk, silahkan. Yang ini dari apa?
reaksi yang ini sama yang ditambah I menghasilkan EI tadi kan EI sama ya EI sama ES2 ya. Sama ES2 kan nggak bisa jadi produk kan, Pak? Terus ini buat apa ditambah I sama S-nya lagi kalau ini nggak bisa dihasilkan produk? Ya memang jangan ditambah karena kan inhibitor ya. Jadi inhibitor itu bukan kita sengaja tambahkan, tapi inhibitor ini ada di dalam sistem. Kalau yang CS, Pak? Kalau CS kan Anda tambahkan substrat kan? Substrat kan sesuatu yang mau Anda konversikan. Ya. Terus ya, yang S2 ini? Ya, jadi untuk meminimalkan terbentuknya ES2, ya Anda harus bekerja di rentang ini. Jangan lebih dari S maksimum. Paham ya? Jadi substrat yang ditambahkan itu jangan terlalu banyak gitu. Nah, kalau S-nya itu sedikit ya, dengan tujuan kalau Anda menambahkan substratnya itu sedikit dengan tujuan menghindari inhibisi substrat, lama-lama kan S-nya akan turun ya. Terus gimana? Ya. Salah. Jadi nggak semua, kalau batch kan semua substrat bluk masuk. Tambahin enzim gitu ya. Nah, kalau enzim itu bisa mengalami inhibisi substrat, tambahkan enzimnya secara berkala. Ini yang namanya sistem fed batch. Ya. Jadi sistem fed batch itu umpan diberikan secara berkala. Berkala itu namanya batch ya. Beda dengan continue. Kalau continue kan dia masuk terus secara continue ya. Kalau berkala itu ya mungkin sejam sekali, setengah jam sekali, dengan mengukur berapa konsentrasi sisa substrat yang ada di cairan. Ya, itu kalau inhibisi substrat. Kalau inhibitor, nah, nggak mungkin dong kita tambahkan inhibitor dari awal. Kalau kita tahu bahwa itu adalah zat yang bisa menginhibisi. Jadi kalau inhibitor ini konteksnya adalah dia itu sudah ada di dalam cairannya. Entah bagaimana ya, mungkin dari komposisi medium yang lain gitu ya. Interaksi medium dengan interaksi salah satu komponen medium dengan enzim. Jadi dia sudah ada di situ. Beda konteks ya, apa istilahnya ya. Jadi kita tidak sengaja menambahkan. Kalau yang substrat, kita sengaja tambah. Atau kita sengaja memasukkan. Karena memang substratnya mau diubah menjadi produk. Begitu. Oke? Menjawab nggak? Udah, Pak. Oke. Ada lagi? Oke. Nah, jadi ini sebetulnya tadi sudah dijelaskan ya. Kalau konsentrasi substratnya rendah, persamaannya tetap ngikutin Michaelis-Menten. Orde 1 ya, terus naik terhadap konsentrasi substrat. Tapi kalau substratnya sudah terlalu tinggi, nanti yang mungkin dari persamaan ini lebih jelas ya. Kalau S-nya itu masih rendah, ini tidak dominan. Ya, jadi masih berupa Michaelis-Menten normal. Tapi kalau substratnya semakin tinggi, ininya makin dominan. Sehingga menjadi turun, karena kan dia menurunkan V ya. Sehingga nanti jadi kurva yang ini. Oke. Nah, bagaimana mengetahui S optimum? Kalau di sini walaupun istilahnya maksimum itu maksudnya konsentrasi S yang menghasilkan V maksimum, itu ya tinggal menurunkan dV per ds sama dengan 0. Ini sebetulnya adalah ini. Akar dari Km dikalikan Ks. Ks itu apa? Ks itu adalah yang ini. Nah, ini kalau secara eksperimen, kita juga nggak tahu nilainya berapa biasanya. Jadi ya harus dicoba-coba. Anda memvariasikan konsentrasi substrat terhadap V gitu ya. Terus nanti lihat profilnya. Di mana didapatkan S optimum. Kembali lagi, jangan sampai
Anda dapatkan, tapi hambatan perpindahan yang signifikan. Oke, ini rangkumannya. Kalau digambarkan dalam kurva se/V terhadap se/S. Kalau kompetitif kayak gimana, kalau non kompetitif kayak gimana, kalau unkompetitif kayak gimana, kalau inhibisi substrat kayak gimana. Oke, kemudian pH. Nah, kalau pH, ini kenapa kalau Anda mengubah pH, itu bisa mengubah laju reaksi ya, bisa menurunkan atau bisa mempengaruhi laju reaksi, karena sebetulnya di enzim itu kan ada sisi aktif. Sisi aktif itu ada ionnya. Ion itu muncul dari mana? Bisa dari struktur proteinnya sendiri. Protein kan punya asam amino ya, ada gugus karbonil, ada gugus amin. Itu punya ion. Bisa juga muncul dari kofaktornya. Koenzimnya. Koenzimnya. Yang logam kan koenzim ya. Kalau yang non logam kan kofaktor. Atau kebalik ya, saya lupa. Nanti cek lagi deh. Ya pokoknya dari ion-ion logam yang membentuk struktur si enzim. Nah, di sisi aktif itu, kenapa dia bisa aktif ya? Kenapa sisi aktif dari enzim itu bisa aktif? Karena satu bentuknya, ya, secara konformasi dia memang punya mendukung substrat itu untuk mencapai kondisi transisi lebih cepat, ya, secara bentuk, juga secara ionnya, ya. Nah, kalau Anda mengubah pH medium gitu ya, pH itu kan sebetulnya menyatakan kekuatan ion H+ dan OH- ya. Ion H+ dan OH- di dalam larutan. Ya. Kalau Anda ubah mediumnya, pH mediumnya, maka interaksi ion H+, OH- dan ion-ion di enzim, termasuk ion di sisi aktif, itu akan terpengaruh. Kebayang ya, jadi kalau pH-nya berubah, H+-nya naik atau OH-nya naik, maka interaksi ionnya juga akan terpengaruh. Kalau interaksi ionnya terpengaruh, ya berarti kan sisi aktifnya akan terpengaruh. Kalau sisi aktifnya terpengaruh, kemampuan mengkatalisisnya akan terpengaruh. Dari sisi ion di sisi aktif. Secara struktur ya, kalau Anda naikkan pH-nya, atau Anda naikkan atau Anda turunkan pH-nya, secara struktur, karena kondisinya kan jadi asam ya, atau jadi basa, enzim itu bisa terkoagulasi atau terdenaturasi. Apa yang terjadi? Strukturnya itu berubah. Jadi kalau yang tadi adalah interaksi ion di sisi aktifnya berubah, kalau ini ya secara enzim dia strukturnya berubah. Kalau strukturnya berubah, ya sudah. Katalitiknya, kemampuan katalitiknya berubah. Paham ya? Nah, kalau dari mekanisme ini dijelaskan seperti ini. Jadi kalau pengaruh pH ini ada simbol H ya. Jadi ada kondisi ionisasi tertentu, kita sebutnya adalah EH, ya, yang bisa berikatan dengan S membentuk kompleks ES, tapi dinyatakannya sebagai EHS ya, karena ini menyatakan derajat ionisasi dari atau kekuatan ion tertentu dari si E-nya, dan ini yang bisa membentuk produk. Kalau hanya berkurang, hanya E saja, dia tidak bisa membentuk ES. Kalau hanya nambah jadi EH2, dia juga tidak bisa membentuk kompleks. Kira-kira kalau dijelaskan dari mekanisme seperti itu. Jadi perlu ada derajat ionisasi spesifik dari si, bukan derajat ionisasi ya, ada tingkatan ion spesifik dari si enzim
di mana nanti dia bisa berikatan dengan S membentuk kompleks. Kalau ionnya kurang, tidak bisa membentuk kompleks. Kalau lebih, juga tidak bisa membentuk kompleks. Nah, dari sini, ini ada konstantanya ya. Ada 3, sama ini sebetulnya pendekatannya ya. Nanti neracanya juga menjadi ini. Nah, Anda dapatkan ini. Jadi pengaruhnya kemana? Ke Km. Makanya disebut ketika Anda mengubah pH, Km-nya berubah. Vm nggak diganggu. Yang berubah adalah Km-nya. Jadi mekanisme ini, reaksi ini adalah untuk menjelaskan efek pH terhadap Km. Anda lihat ya, Km-nya itu mengandung kan K1 ini, K2 ini, gitu ya. H plusnya ada yang di bawah, H plusnya ada yang di atas. Artinya, ada konsentrasi H plus optimum di mana nilai Km-nya itu yang paling kecil. Ketika hanya ditambah, Km-nya membesar. Ketika hanya dikurangi, Km-nya juga membesar. Ya, jadi pengaruhnya di Km. Ya, secara fenomena ini, secara mekanisme reaksi ini. Oke, cukup jelas ya? Atau masih ada yang mau ditanyakan dulu? Silahkan. Oke, nah kalau dikurvakan ya sebetulnya nanti ya nilai pH optimum itu akan seperti ini. Oke, selain pH, efek temperatur. Nah, kalau efek temperatur ini lebih ke struktur dari si enzim. Kenapa? Kalau enzimnya dinaikkan temperaturnya di atas batas tertentu, enzimnya mengalami kerusakan. Kalau rusak, ya berarti aktivitas enzimnya akan turun. Oke ya. Nah, ini mungkin tadi yang sempat disinggung oleh tadi siapa? Syadan ya, yang ada KD. Nah, kalau KD di sini ini menyatakan kerusakan enzim akibat temperatur. Ya. Bukan efek inhibitor. Kalau efek inhibitor juga kalau inhibitor yang sifatnya irreversible ya, ion logam tadi betul, dia akan punya nilai KD terhadap si enzim. Tapi kalau inhibitor yang hanya mengganggu, yang reversible, dia tidak memberikan efek KD. Kalau temperatur dan inhibitor yang merusak, itu dia punya nilai KD. Nah, kalau di sini, KD ini menyatakan konstanta kerusakan enzim. Karena temperatur, ya mau biasanya kan selalu model yang digunakan itu adalah Arrhenius. Itu aja sebetulnya, sama seperti sel. Ya, sehingga nanti akan punya nilai temperatur optimum. Oke, ini juga sebetulnya mungkin saya pernah menjelaskan ya. Kalau Anda ketika saya menjelaskan kinetika sel, rasanya sudah pernah dijelaskan ya. Kalau pertumbuhan mikroba itu kan sama ya. Sel itu ada temperatur optimum dan ada pH optimum. Bedanya apa? Kalau pH optimum, Anda bisa mengadaptasi sehingga rentangnya itu lebih lebar, walaupun optimumnya di satu titik tadi ya. Ya, jadi kalau masih ingat ya, kalau mu terhadap pH, kalau begini, Anda bisa adaptasi begini. Tapi optimumnya tetap ada di sini. Sementara kalau temperatur, Anda tidak bisa mengadaptasi mikroba untuk pada rentang temperatur yang lebih luas lagi. Nah, ini kenapa? Karena enzim ini. Mekanisme efek temperatur dan efek pH terhadap reaksi. Kalau temperatur, merusak enzim. Ya, benar-benar secara struktur itu merusak
enzim. Kalau enzimnya dirusak, reaksinya nggak jalan, pertumbuhan selnya nggak jalan. Ya, enzim tidak bisa diadaptasi pada temperatur yang lebih luas menjadi tidak rusak. Karena ya sudah, karena kan dia punya sifat fisik tertentu. Gitu ya. Beda dengan pH. Kalau pH, ya, memang dia akan punya efek merusak. Ya, kalau efek merusak ini efeknya seperti temperatur. Tapi kalau yang di sini sebetulnya enzim itu punya mekanisme untuk bisa tahan terhadap kondisi ionisasi yang lebih lebar. Ya. Walaupun kondisi ionisasi ini yang menjadikan dia optimum, tapi dia bisa diadaptasi. Karena efek ion H+ itu bukan ke struktur enzimnya langsung, tapi lebih ke interaksi ion. Kebayang ya? Jadi kalau interaksi ion itu tidak saklek gitu ya. Jadi ketika pH-nya agak di luar pH yang dia optimum, di rentang yang lebih lebar, reaksi masih bisa jalan. Walaupun ya pasti lebih lambat. Dan Anda ingat lagi ya, di pertumbuhan sel, itu kan enzim yang terlibat banyak sekali ya. Jadi kalau Anda hanya melihat satu enzim saja, ya mungkin dia hanya punya rentang yang tertentu yang fix gitu. Kalau hanya satu enzim. Tapi kalau ini ngomongin satu keseluruhan sel, di mana enzimnya banyak, ketika pH berubah, nah itu kan dia bisa melakukan mekanisme metabolisme, di mana nanti dia bisa menghasilkan enzim yang lebih tahan pada perubahan pH. Beda dengan temperatur. Oke ya. Ada pertanyaan dulu? Sebelum saya masuk ke bagian terakhir terkait imobilisasi. Nah, imobilisasi ini sering digunakan, kalau tadi inhibisi, sekarang ini adalah imobilisasi. Dari namanya terbayang ya. Jadi kalau yang tadi kita bicarakan ya, Anda punya reaktor, kemudian punya substrat, ya. Terus Anda kasih enzim, diaduk, terus jadi produk. Ini kan substrat, enzim, itu akan terlarut semuanya ya. Sehingga nanti di dalam larutan itu ada ada sisa substrat, ada produk, dan ada enzim. Enzim kan terbentuk lagi. Anda mau ngambil produk, dan Anda mungkin akan memanfaatkan enzimnya lagi. Nah, kalau enzimnya terlarut, ini kan susah untuk dipisahkan ya. Kalau Anda mau menggunakan lagi kan berarti Anda harus punya metode untuk memisahkan enzim terlarut tadi. Nah, kalau enzimnya mahal, ya biasanya enzim ini dibuat menjadi tidak terlarut. Ya, ini yang disebut dengan imobilisasi. Dia ditahan dengan menggunakan support tertentu ya. Jadi nanti dia menjadi fasa padat. Sudah tidak fasa tersuspensi atau terlarut lagi. Ya, sehingga nanti yang bulat-bulat ini ya, bulat-bulat ini adalah enzimnya. Nanti yang lewat adalah substratnya, medium ini adalah substratnya. Nanti yang keluar adalah produk dan mungkin sisa substrat. Enzimnya di mana? Enzimnya ketahan di tengah. Sehingga nanti bisa dipakai berulang-ulang ataupun digunakan secara kontinu. Caranya macam-macam. Ya, di sini mungkin sekilas saja disampaikan, tapi pada dasarnya ada dua bentuk. Yang ini adalah terikat, yang ini adalah terperangkap atau terjebak. Kalau yang terikat kelihatan ya, jadi dia memang ditaruh di permukaannya. Permukaan apa? Permukaan support. Support itu adalah benda padat yang ukurannya cukup besar. Kalau yang terperangkap, ya dia dijebak di dalam support. Itu bedanya. Kalau yang terikat, bisa diikat dengan ikatan yang lemah, misalnya hanya diabsorpsi saja,
atau ikatan ionik saja gitu ya. Nah, ikatan ion, ikatan adsorpsi itu Anda ingat-ingat lagi ya pelajaran kimia kalau pernah dapat. Atau kalau mau dibuat lebih kuat, itu bisa pakai ikatan kovalen. Kovalen bisa ditempelkan di permukaan support, yang hitam ini ada supportnya, atau dia dibuat saling menempel antara satu enzim dengan enzim yang lain. Sehingga nanti strukturnya menjadi lebih besar. Ya. Kalau yang terperangkap ya, Anda bisa perangkap pakai membran atau pakai polimer matriks. Jadi kalau yang terikat, ini Anda bayangkan seperti onde-onde gitu ya, di mana yang coklat itu adalah supportnya, wijennya itu adalah enzimnya. Kira-kira gitu ya. Kalau yang terperangkap, ini kayak roti kismis. Rotinya adalah supportnya, kismis yang di dalamnya itu adalah enzimnya. Oke, metode-metodenya mungkin nggak usah terlalu dibahas terlalu detail ya. Ini untuk pengantar saja. Saya ingin bertanya, Pak. Ya, silakan. Apakah ada bentuk lain dalam imobilisasi enzim atau sel selain bentuk granul, Pak? Ya, kalau granul tergantung ya, granulnya itu apakah dia dijebak di dalam polimer ya, atau bisa juga kan Anda pakai granul itu adalah yang kovalen, yang ikatan kovalen ini. Jadi enzim direaksikan satu dengan yang lain, nanti dia membentuk vlog gitu. Ya kalau enzim namanya granul ya. Atau bisa juga pakai membran. Membran ini ya kan punya pori ya, jadi enzimnya dijebak di dalamnya. Nanti substrat bisa masuk, produk bisa keluar. Ini juga substrat masuk, produk keluar. Anda bisa cari di buku yang teknologi enzim, ini apa saja yang bisa digunakan. Kalau untuk metode terikat, ikatannya pakai apa saja, supportnya apa saja, enzim yang umum digunakan untuk metode dari apa saja, itu bisa Anda cari. Jadi tidak hanya granul. Mungkin yang sederhana granul ya, pakai kalsium alginat gitu ya. Nah itu kan polimer ya. Enzim dibungkus pakai polimer, nanti bentuknya jadi kayak kelereng-kelereng gitu. Nah itu bisa dipakai. Nah sekarang tadi kan sudah disampaikan ya, kenapa perlu diimobilisasi atau kenapa enzim ini kadang diimobilisasi untuk bisa dipakai kembali. Nah, tapi setelah dia diimobilisasi atau dijebak atau diikat ya, jadi nanti yang perlu diperhatikan adalah bagaimana si material support ini mampu mengikat enzim atau mampu menahan enzim. Jadi nanti tergantung cara ngikatnya atau cara jebaknya. Kalau absorpsi seberapa kuat dia bisa mengabsorpsi. Kalau ionik atau kovalen ya gugus fungsinya apa saja. Ya, kalau absorpsi kan ke porositas. Kalau pakai ikatan ion atau ikatan kovalen ya gugus fungsinya. Kalau ion ya berarti charge density-nya gitu ya. Oke. Nah, setelah mengikat, bagaimana dia bisa mempertahankan aktivitas enzim? Ya. Karena kan enzimnya tetap harus kerja. Dan seberapa stabil? Gampang copot nggak? Matriksnya gampang rusak nggak? Gitu ya. Nah, sekarang kalau Anda bayangkan ya, yang bentuk ini. Katakanlah Anda pakai metode terikat. Gitu ya. Enzim kan punya sisi aktif. Sisi aktif itu punya ion, gitu ya. Kan tadi masih ingat ya, berkaitan dengan yang pH tadi. Nah, kalau misalnya Anda ikat dengan ikatan ionik, karena si permukaan support ini punya ion, enzim punya ion, dia bisa nempel. Nah, kan ada kemungkinan ion enzim yang nempel ini adalah ion di sisi aktif, gitu kan? Betul nggak?
Ya kan? Kan intinya kalau ikatan ion ya Anda punya support muatannya apa, nanti enzimnya itu dia punya muatan yang berlawanan, nanti dia nempel. Nah, tapi bisa jadi yang nempel ke support adalah bagian sisi aktifnya. Sebagian gitu ya. Nah, kalau seperti itu apa efeknya? Aktivitas enzim akan turun. Atau mungkin kalau pakai ikatan kovalen kan lebih kuat ya. Ikatan kovalen itu lebih kuat sehingga nanti bisa jadi sebagian struktur dari enzim itu rusak. Karena biasanya kalau ikatan kovalen Anda menambahkan reagen untuk membentuk ikatan kovalen. Ya. Jadi bisa jadi strukturnya sebagian rusak, nanti enzim menjadi mungkin stabilitasnya turun, aktivitasnya turun. Atau kalau misalnya Anda buat menjadi bentuk matriks, ya, matriks terjebak gitu ya. Enzim kan untuk bisa bereaksi dengan enzim, substrat kan harus masuk dulu ke dalam si matriks. Baru nanti dia jadi produknya juga harus keluar. Berarti akan ada hambatan di mana nanti si substrat perlu masuk ke dalam matriks. Ada juga hambatan di mana nanti produk perlu untuk keluar dari matriks. Ya. Jadi tidak segampang kalau enzimnya tersuspensi atau terlarut. Kalau enzimnya terlarut, enzimnya pasti baik-baik saja gitu ya. Tidak ada struktur yang rusak, tidak ada sisi aktif yang menempel pada permukaan gitu ya, semuanya bisa dipakai oleh substrat. Substrat pun bisa ketemu dengan cepat dengan si enzim karena bisa teraduk dengan baik. Beda kalau ini kan substrat harus masuk dulu ke matriks. Yang terikat enzim pun beberapa strukturnya bisa terganggu. Atau sebetulnya kalau Anda bayangkan juga ya, misalnya ini adalah supportnya, terus yang bulat-bulat itu enzimnya, nanti kan, dan ini adalah cairan gitu ya, cairan di mana ada substrat, nanti antara, ini kan fasanya padat, ini fasanya cairan, sehingga akan ada yang namanya lapisan antar fasa, sehingga substrat pun perlu menembus lapisan antar fasa sebelum bisa ketemu dengan substrat. Oke, sehingga nah ini secara umum ya membandingkan antara masing-masing metode ya, ada carrier binding itu yang terikat, kemudian yang cross linking itu yang antar enzim diikatkan gitu ya. Kalau yang carrier binding itu diikatkan pada permukaan benda padat atau support, yang cross linking itu yang saling mengikat antara molekul enzim, yang entrapping itu yang dibungkus. Ya, jadi secara umum dari sisi pembuatan, aktivitas dan lain-lain, Anda bisa lihat seperti ini. Nah, tadi sudah disampaikan ya, ini mungkin rumus-rumusnya tidak akan saya jelaskan terlalu detail. Intinya adalah ketika diimobilisasi, hambatan difusi itu menjadi signifikan. Mau tidak mau akan muncul yang namanya hambatan difusi. Karena Anda sudah tidak leluasa untuk ngaduk lagi. Kalaupun toh Anda misalnya Anda bikin dalam bentuk matriks gitu ya, terus itu aduk ya bisa gitu kan. Tapi kan tetap yang teraduk itu nanti adalah si matriks dan si substrat. Agar bisa bereaksi, si substratnya perlu masuk ke dalam matriks. Ya, sehingga ada hambatan difusi, dan hambatan difusi ini dikuantifikasi dengan yang namanya Damm-Kohler number. Jadi Damm-Kohler number ini membandingkan antara laju reaksi maksimum, VM, itu adalah laju reaksi maksimum dengan laju difusi maksimum. Kenapa KL kali SB? Anda mungkin ingat nggak? Kalau ada, ini kan persamaan difusi ya. Jadi laju difusi itu adalah, masih ingat kan? KL SB dikurangi S. Ya, nanti kita akan lihat persamaannya kenapa maksimumnya menjadi KL dikalikan SB.
Nah, ini. Kalau Anda lihat, ini adalah support. Jadi ini model untuk yang persamaan terikat. Ya, jadi ada support, supportnya tidak berpori ya, enzimnya nempel di permukaan support. Asumsinya di sini semua molekul enzim itu aktif. Oke, antara support dengan medium, ini adalah blok medium. Ya, ini adalah blok medium. Di sini ada lapisan antar fasa, ada lapisan filmnya, sehingga nanti sebelum bisa ketemu dengan enzim, substrat itu harus menembus, konsentrasinya akan menurun. Ya, ya SB itu adalah bulk concentration, bulk substrate concentration, konsentrasi substrat yang ada di bulk. SS itu adalah konsentrasi substrat yang mencapai permukaan enzim. Ya, sehingga substrat perlu berdifusi. Proses difusi duluan, ya, substratnya difusi duluan, baru diikuti oleh reaksi. Kalau difusinya itu cepat sekali, kebalik. Kalau kalau laju reaksinya cepat sekali, maka akan tercapai VM ya. Betul kan ya? Nah, sekarang kalau laju ketika si mekanisme, jadi Anda bisa bayangkan, ini tolong didengarkan dengan seksama ya. Kalau difusinya itu lambat, ya, dibatasi oleh laju difusi, ya, kira-kira profilnya akan seperti apa? Bisa bayangkan nggak dari gambar ini? Atau mungkin sebelum ke situ. Ketika difusinya itu cepat sekali, ya, profil gambar ini menjadi bagaimana? Kalau tadi kan ini SB ya, SB setelah menembus lapisan film, dia turun sampai SS. Lurus, Pak. Lurus, betul. Jadi difusi maksimum itu adalah KL dikalikan SB. Ya. Itu adalah difusi maksimum. Laju difusi maksimum. Nah, sekarang kalau reaksi enzimatik ini ya dibatasi oleh difusi, ya, artinya difusinya lambat sekali, profilnya menjadi seperti gimana? Bisa dibayangkan nggak? Atau kalau pembatasnya adalah difusi, ya, artinya kan reaksi jauh lebih cepat daripada difusi. Ya. Definisi dari
pembatasnya adalah difusi, reaksi itu jauh lebih cepat daripada difusi. Artinya apa? Ketika dia berdifusi, ya, berdifusi gitu kan lambat ya. Begitu sampai di sini, reaksi kan cepat sekali ya. Dia akan langsung bereaksi dengan enzim. Betul nggak? Dia akan langsung bereaksi dengan enzim, sehingga SS-nya akan sama dengan 0. Oke ya. Sementara, kalau reaksinya yang lambat, difusinya yang cepat, profilnya kan lurus ya, tadi seperti yang sudah disampaikan. Profilnya itu lurus, maka SS-nya akan mendekati SB. Paham ya? Kalau persamaannya tidak akan saya bahas detail di sini. Nah, yang kasus kedua itu adalah yang kasus terperangkap. Kalau kasus yang terperangkap, kan ini kan padatan ya. Matriks itu padatan. Sehingga di sini ada lapisan filmnya. Nah, tapi di sini diasumsikan lapisan film di sekitar padatan matriks itu tidak ada. Dengan asumsi diaduk dengan baik ya. Sehingga nanti substrat itu akan berdifusi melalui pori matriks dan bereaksi dengan enzim ya. Jadi Anda bayangkan di sini nanti Anda bayangkan nanti si substrat itu akan masuk ke dalam pori, bereaksi dengan enzim yang ada di luar. Di luar itu maksudnya yang di bagian paling luar dari matriks ya, di bagian dalam tapi yang di dekat dinding matriksnya. Nanti sisa substrat itu akan bereaksi lagi dengan enzim yang lebih dalam. Sisa substrat itu nanti akan bereaksi lagi ya, dan seterusnya. Sehingga kalau di model yang ini difusi dan reaksinya berbarengan. Beda dengan yang ini. Ini baru kalau yang kasus 1 difusi dulu baru reaksi, difusi lagi baru reaksi. Ya, seperti ini. Kalau yang ini antara difusi dan reaksi bersamaan. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah ukuran dari matriks. Kenapa ukuran dari matriks itu penting? Karena kalau terlalu besar, kira-kira gimana efeknya? Kalau diameter matriksnya itu gede gitu. Enzimnya banyak. Efeknya apa? Efeknya adalah substrat itu kan harus bereaksi dengan enzim ya, baru sisanya masuk lagi gitu ya. Kalau enzimnya terlalu banyak, matriksnya terlalu besar, belum sampai di tengah, substratnya sudah habis. Ya enggak? Ini kan tidak diinginkan ya. Buat apa Anda bikin imobilisasi tapi enzim di dalamnya tidak kerja semua gitu. Ya, jadi kalau yang bentuk berpori, bentuk matriks yang perlu diperhatikan itu adalah ukuran dari matriksnya. Anda perlu mengukur optimumnya ada di mana. Makin kecil ya difusinya makin gampang, tapi makin kecil ya makin mendekati model tersuspensi. Makin besar, makin gampang dipisahkan, ya. Makin besar kan imobilisasinya kan lebih terlihat gitu ya. Tapi makin besar difusi itu kan menjadi tidak efektif di dalam. Oke, dari situ ada yang mau ditanyakan? Rumus-rumus sih tidak akan saya bahas detail ya. Ini untuk mengantarkan saja. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Baik, kalau tidak ada, ini berarti menutup kuliah terkait kinetika enzim ya. Semoga dari perkuliahan yang kinetika enzim ini Anda mendapatkan bayangan
terkait bagaimana mendapatkan parameter, mengevaluasi parameter kinetika enzim, gimana sih kerja enzim itu bisa dipengaruhi gitu ya, apa saja yang bisa mempengaruhi kerja enzim, dan kalau Anda memutuskan untuk mengimobilisasi enzim, kira-kira problem atau tantangan apa yang bisa ditemui. Oke, itu saja untuk sesi hari ini. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.